Iya, langsung aja langsung ya. Sampai jam berapa nih? Jam 2. Jam 2 aja lah. Nama deh yang jam 2. Ya sekarang jam setengah 11. Berarti sampai jam 11 ya. Tapi masih semangat ya nih? Masih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jawab salamnya juga udah melempem nih. Jawab salam yang kencang sekali lagi, yang keras ya. Didoain yang jawab salam biar cepat masuk surga. Mau nggak masuk surga? Mau cepat apa ntar? Wow, tapi mau masuk surga tapi entar. Jawab salam yang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yafiqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriqu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa harus dituntun ini la haula wa la? Kadang-kadang orang Kerawang teh kalau ngomong ana malah haula aja lah. Betul nggak? Betul nggak? Yang penting lah haula kita mah. Tuh. Padahal artinya apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Kalau cuma la haula, yang penting mah tiada daya upaya. Tuh. Kalau yang benar, yang penting mah tiada daya upaya kecuali milik Allah. Jadi kekuatan kita ini dikasih sama Allah. Jadi kalau ada yang ngomong, malah haula, salah. Malah bisa jadi dosa. Nggak mengakui kekuatan milik Allah. Kira-kira jelas tak? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau yang ngomong ini sehari 10 kali Allah bikin tuh tanaman di surga satu baca 10 dapat 1, baca 10 dapat 1. Baca sering setiap hari la haula wala quwwata illa billah, punya kebun di surga. Bagus enggak? Tapi kalau cuma la haula, saya mah la haula, apaan? Dosa bisa-bisa. Kira-kira jelas enggak? Coba sekali lagi, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam hari ini kita berkumpul bermuajahah dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ar-ruhul junudul mujannada ma ta'arrafa minha thalath. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi mengatakan roh-roh itu bagaikan tentara-tentara perang. Roh-roh itu bagaikan serdadu-serdadu perang yang satu sama lain di alam roh. Apabila mereka pernah bertemu di alam roh, maka di alam dunia mereka akan bertemu. Alhamdulillah. Berarti kita pernah ketemu di alam roh. Betul? Betul? Ingat gak lo? Ingat gak? Yang ingat bahaya. Berarti kita pernah ketemu di alam roh. Dan di alam dunia pun kita pernah ketemu. Hatta kini saat ini kita bertemu. Yang alhamdulillah pertemuan di alam dunia ini bukan dalam keadaan maksiat. Betul? Betul? Bukan dalam keadaan cari murkanya Allah. Betul? Bukan dalam keadaan berdosa kepada Allah. Betul? Tapi dalam keadaan mengagungkan syiar Islam, kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau lagi di atas panggung ada jaipongan. Wah, ibu-ibu di bawah nonton jaipongan. Bapak-bapak ngeliatin baik itu jaipongan. Ada biduannya, ntar ada yang nyanyi dangdutnya dan lain sebagainya, dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi
kita ini dalam keadaan mengagungkan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana pada malam hari ini 12 Rabiul Awal adalah kelahirannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim syairullah fa innaha min taqwal qulub." Siapa orang yang mengagungkan lambang syiar-syiar Allah, sungguh itu keluar dari ketakwaan hatinya. Ada lambang syiar Allah, masjid lambang syiar Allah, harus kita sucikan, harus kita muliakan, harus kita agungkan, harus kita baguskan. Orang yang mengagungkan masjid, orang yang mensucikan masjid, sungguh dia orang yang bertakwa. Lambang syiar Allah ada apa? Al-Quran. Al-Quran lambang syiarnya Allah. Orang yang meninggikan Al-Quran, mensucikan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, sungguh dia orang yang bertakwa. Nabi Muhammad lambang syiarnya Allah. Maka orang-orang yang merayakan maulid Nabi besar Muhammad adalah datang dari ketakwaan hatinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua termasuk orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, kalau ditanya cinta nggak sama Nabi Muhammad? Betul. Betul. Bapak cinta nggak Pak sama Nabi Muhammad? Cinta nggak? Alhamdulillah. Beb, kalau saya nggak cinta Beb, saya nggak mau datang ke maulid Beb. Banyak orang sekarang mengatakan maulid bid'ah. Ada nggak yang gitu? Ada nggak? Oh maulid bid'ah, nggak ada di zaman Nabi. Haram, nggak boleh, dosa. Oh parah. Orang yang ngerayain maulid dosa katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal maulid ini kita merayakan kelahiran Nabi, datang perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nabi Muhammad adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sebelum alam raya diciptakan. Ketika sahabat Jabir bertanya, "Ya Rasulullah, bi abi wa ummi, akhbirni an awwala syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya." Qala ya Jabir, kata Nabi Muhammad, "Inna Allah khalaqa qabla al-asya nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih." Ketika sahabat Jabir bertanya, "Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum alam raya diciptakan?" Maka kata Nabi Muhammad, "Wahai Jabir, yang pertama kali Allah ciptakan sebelum alam raya diciptakan, sebelum adanya langit, sebelum adanya bumi, sebelum adanya malaikat, sebelum ada surga dan neraka, sebelum ada alam semesta, Allah ciptakan nur Nabi-Mu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi Allah ciptain pertama kali nur cahaya Nabi besar Muhammad yang dipanggil sebagai Nurul Mustafa, cahaya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Lalu cahaya tersebut diambil sedikit demi sedikit untuk dijadikan bumi, dijadikan ini, dijadikan itu dan lain sebagainya. Alam semesta ini diambil dari cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika cahaya tersebut dititipkan kepada Nabi Adam, pertama kali cahaya itu ditaruh di keningnya Nabi Adam alaihi salam ketika Nabi Adam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para bidadari semua datang ke wajahnya Nabi Adam ingin melihat cahaya Nabi Adam alaihissalam, ingin melihat cahaya Rasulullah yang ada di mukanya Nabi Adam alaihissalam. Sehingga Nabi Adam pun repot, ini bidadari datang terus, ini bidadari selalu mendekati dia. Maka kata Nabi Adam, "Ya Allah, pindahkan cahaya ini ya Allah." Maka Allah pindahkan di telapak tangannya Nabi Adam alaihissalam sampai di ibu jarinya Nabi Adam alaihissalam, maka diciumlah oleh Nabi Adam alaihissalam. Makanya ada sunnah apabila ketika azan yang kita mendengar, yakni asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka diciumlah ini. Dicium, kita taruh dicium, lalu kita usapkan ke mata kita. Nah, itu sunnah. Sayyidina Abu Bakar ketika mendengar kisah Nabi Adam seperti ini, beliau langsung melaksanakan itu dan Nabi Muhammad membolehkan. Artinya boleh, kata Nabi Muhammad. Lalu Nabi Adam pun minta, "Ya Allah, ini pindahkan lagi." Lalu dipindahkan oleh Allah ke sulbinya Nabi Adam, yang akan nanti dikal bakalnya nur tersebut
akan turun temurun dari sulbi suci ke sulbi suci sampai datangnya kepada yakni di dalam perutnya ibunda Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah binti Wahab. Ketika Siti Aminah binti Wahab mengandung Rasulullah SAW, ini Siti Aminah nggak pernah yang namanya rasanya mual-mual, enak-enak, nggak pernah. Coba ibu-ibu, bu, lah tidur ini ibu. Bu, ketika hamil rasanya sakit atau enggak bu? Pegel atau enggak bu? Pegel, betul. Hamil pada sakit pinggangnya, betul. Tambah gede hamilnya, pegel, betul. Kadang ada yang mual-mual, betul. Malah kadang-kadang nyium bau suaminya enak, betul nggak? Ada yang gitu pak. Begitu suami masuk dalam rumah, bang, sono. Nak saya mau muntah katanya. Padahal suaminya bawaan hamil. Macam-macam, ada tidak pengen ini, pengen itu. Tapi ketika ibunda Nabi Muhammad mengandung Nabi Muhammad SAW, tidak pernah rasanya pegel-pegel, nggak pernah badannya sakit-sakit, nggak pernah badannya ini terasa menyusahkan, enggak. Akan tetapi senantiasa segar bugar, dan membuat tenang hati Siti Aminah binti Wahab. Nggak pernah rasanya ini dan itu. Bahkan setiap malamnya dari mulai kehamilan pertama sampai dengan ingin datang kelahiran Nabi Muhammad, senantiasa datang para nabi ke dalam mimpi Siti Aminah binti Wahab. Di bulan ini datanglah Nabi Adam, bulan ini datang Nabi Idris, bulan ini datang para nabi datang. Dia mengucapkan selamat wahai Aminah, engkau akan mempunyai anak yang namanya Ahmad di langit, namanya Muhammad di bumi. Engkau bersyukur karena dia adalah Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, dan seterusnya. Nabi Muhammad dipuji terus oleh para nabi lewat mimpinya Siti Aminah binti Wahab. Coba ibu lagi hamil, mimpinya apa bu? Oh mimpinya macam-macam, kadang-kadang mimpi serem, betul. Tapi Siti Aminah binti Wahab tidak pernah merasakan sebagaimana ibu-ibu yang lainnya. Subhanallah. Begitu lahirnya Nabi Muhammad lahir dalam keadaan bersujud dan memandang langit, kemudian mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Coba ibu-ibu, woi, lagi lahir anaknya, oeng-oeng apa sujud bu? Oeng-oeng, betul. Ada nggak anaknya yang lahir sujud, angkat tangan, alhamdulillah? Ada nggak di sini yang begitu? Nggak ada. Dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada, betul. Artinya apa? Kehamilannya berbeda, kelahirannya berbeda, betul. Nabi itu lahirnya bukan seperti ibu-ibu melahirkan. Nabi itu lahirnya di antara tulang rusuk belakang ibunya, dengan pinggang bawahnya. Ini Nabi keluar dari sini bu, tanpa ada darah bu, tanpa ada kotoran, tanpa rasa sakit. Itu